Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumil. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Pemirsa yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita. Itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang dibanggakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu amalan yang penuh berkah dan kebaikan, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Pemirsa sama Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita mencoba baca atau mengkaji secara sederhana sebuah kaidah dalam ilmu fikih yang mengatakan al-aslu fi sifatil aridati al-adam. Hukum asalnya dalam sifat-sifat yang insidentil adalah tidak ada. Dalam segala sesuatu ada namanya sifat zatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada benda, pada individu tersebut. Misalnya sebuah pohon, ya, sifat-sifat yang selalu menempel pada zatnya adalah di antara misalnya akar, batang, daun, ya, ranting dan tangkai. Adapun sifat-sifat yang insidentil, sifat yang tidak selamanya ada dalam pohon tersebut. Sifat-sifat tambahan adalah misalnya bunga, buah. Ya, bunga dan buah. Ini sifat yang insidentil yang tidak selalu berada pada pohon tersebut. Ya, maka hukum asalnya pada sifat-sifat ini adalah tidak ada. Ya, demikian pula dalam hal-hal yang lain, benda-benda hukum asalnya, ya, misalnya kendaraan dengan segala aksesoris dan bagian-bagiannya, itulah yang sifat zatiah. Adapun sifat-sifat aridah adalah misalnya terjadinya kerusakan, terjadinya sesuatu yang kurang daripada alat tersebut, maka itulah sifat-sifat yang aridah, sifat-sifat yang muncul belakangan, yang selalu dia tidak selamanya ada. Nah, kayak dia mengatakan bahwa sifat-sifat itu hukum asalnya tidak ada. Sehingga dalam hal ini ketika seorang mengklaim adanya sifat-sifat aridah ini, maka dialah yang kemudian berada pada pihak yang menuntut. Maka dia mesti mendatangkan bukti. Dia yang harus di sini dituntut mendatangkan bukti. Adapun orang yang bertahan mengatakan bahwa ini sifat tidak ada, maka dia berada pada hukum asal, sehingga kalaupun berselisih dia cukup dengan sumpahnya. Ya, karena dia lalu kemudian, ya, yang mengelola mengatakan tidak ada untung. Ya, sementara pemilik modal atau investor mengatakan ada modal, ada untung yang harus kita bagi, ada dividen, ada hasil. Maka mereka harus mendatangkan bukti bahwa betul-betul ada hasil yang ternyata disembunyikan, dicurangi oleh pihak pengelola. Ya. Demikian pula dalam hal-hal misalnya kendaraan, kita beli kendaraan, ya, atau mungkin kita rental kendaraan, maka sebaiknya sebelum membawa kendaraan tersebut kita pastikan, ya, kalau perlu kita dokumentasikan, ya, kendaraan yang akan kita pakai, kita pinjam ke atau rental ke, ya, kita kalau bisa, kalau kita lihat periksa dan ada cacat, ada kekurangan, maka kita dokumentasikan, kita foto, ya, misalnya, sehingga ketika kita kembalikan lalu pemilik mengklaim bahwa setelah kita pakai kendaraannya mengalami kerusakan, ya, ada yang pecah, ada yang penyok, ada yang gores, maka kita tentu bisa menjadikan bukti yang kita ambil, ya, bahwa saya ambil kendaraan ini, saya ambil unit ini dalam keadaan memang sudah ada apa yang dituduhkan tersebut. Ya, karena kalau tidak, maka tentu kita berada di pihak yang lemah, bahwa hukum asalnya memang kendaraan itu baik, kendaraan itu mulus, dan tentu secara logis kita tidak akan pakai kalau ada kerusakan. Maka ketika kemudian diklaim kerusakan itu setelah kita pegang, maka tentu kitalah yang kemudian berada di pihak yang lemah, sehingga harus membela diri dengan mendatangkan bukti bahwa
itu sesuatu yang awalnya memang sudah ada. Ya, dengan demikian kita bisa senantiasa waspada dalam menyikapi sesuatu. Kita selalu mengambil sifat-sifat saja sehingga kita jadikan sebagai alat kita untuk kemudian beraktivitas dan berinteraksi. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.